Jadi kali ini kita bakal bahas alasan kenapa kita cupu saat bertempur. Jadi ini merupakan salah satu peran penting banget dalam kita bermain game Free Fire. Main game Free Fire udah lama, tapi kenapa skill kita nggak bisa berubah? Itu aja, stuck di situ aja. Nah, jadi sini gue bakal membuat video yang membuat kalian tuh bakal lebih bisa bagus lagi dalam bermain game Free Fire. Jadi ya semoga aja dengan kalian menonton video ini, skill kalian dalam bermain game Free Fire itu bisa meningkat dengan baik. Soalnya poin-poin yang bakal gue sapin di video ini merupakan pengalaman dari gue sendiri yang dulunya dari noob atau cupu bisa ya sekarang lumayan lah mengerti beberapa strategi ataupun juga tips supaya bisa lebih baik lagi dalam bermain game Free Fire. Jadi buat kalian yang main yang masih kurang bagus, bisa kalian tonton video ini dan terus kalian pelajarin, pasti bakal bisa meningkatkan skill kalian dengan cepat. Jadi kalian simak aja video ini sampai habis supaya kalian bisa lebih paham dengan jelas apa aja yang bakal gue bahas di video ini. Tapi sebelum mulai ke video, jangan lupa untuk kalian klik dulu tombol like di bawah, terus subscribe juga buat yang belum, diaktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel Misetuan. Dan langsung aja kita let's go. Oh ya, jadi gameplay ini gue masih bener-bener belajar banget untuk nyari custom HUD yang pas untuk gue gunakan. Ini gue udah sampai 2 hari tapi belum ngerasa enak banget untuk pakai custom HUD di HP terbaru gue ini. Soalnya bener-bener beda banget dari HP gue yang sebelumnya sama HP yang sekarang, itu berbeda jauh banget. Jadi gue kayak gimana ya, rada susah aja gitu untuk ngepasin custom HUD yang dulunya besar dan sekarang custom HUD-nya gue ubah lagi menjadi kecil. Jadi ya emang rada-rada susah sih kalau kita pindah HP dari HP sebelumnya ke HP yang baru, itu pasti bakal susah banget, apalagi size-nya berbeda dari HP yang sebelumnya. Jadi ya kalau kalian nonton video ini gue rada-rada gameplaynya gimana gitu. Jadi sorry banget ya, gue belum bisa memaksimalkan custom HUD yang pas untuk gue gunakan. Ya udah, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama yang bakal kita bahas yaitu kecepatan. Kecepatan di sini kita bakal ada 3 poin, yaitu kecepatan terjun, kecepatan looting, dan juga kecepatan bergerak. 3 kecepatannya merupakan salah satu peran penting banget dalam kalian bermain game Free Fire. Apalagi kalau kalian ingin merubah skill kalian, kalian harus mempelajari 3 kecepatan ini. Apalagi yang pertama yaitu kecepatan terjun. Kecepatan terjun ini kalau kalian turun yang lebih duluan dibandingkan musuh kalian, berarti itu kalian mainnya udah lebih jago ataupun lebih bagus daripada gameplay sebelumnya. Soalnya kalau kalian turun yang lebih lama dibandingkan musuh, itu pasti kalian belum mempelajari caranya gimana supaya bisa terjun lebih cepat dibandingkan musuhnya. Jadi yang pertama ini yang gue saranin, kan harus mempelajari dulu tentang kecepatan terjun. Apalagi kalau kalian bermain squad dan squad kalian itu meminta kalian untuk memilih tempat terjun di mana dan kalian bisa terjun lebih cepat dibandingkan musuh kalian, itu pasti bakal diakuin sama teman kalian kalau kalian udah menjadi player yang pro. Soalnya dengan kayak kecepatan terjun lebih cepat dibandingkan musuh aja, itu pasti teman kalian udah mengira kalau kalian itu bermainnya pasti bakal lebih bagus. Soalnya dia udah tahu timing yang pas untuk mencapai rumah tersebut ataupun juga mencapai lootingan itu. Jadi di sini gue saranin kalau yang pertama ini yaitu tentang kecepatan terjun, kan harus menghafal dulu ataupun juga mempelajari terus-terusan gimana caranya supaya bisa terjun lebih cepat dibandingkan sama musuh yang lainnya yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua yaitu kecepatan looting. Kecepatan looting ini juga sangat berperan penting banget. Apalagi kalau kalian turun tempat yang rame. Pas ke tempat yang rame, ketika kita bisa nge-kill satu musuh, itu kita pasti bakal langsung cepat-cepat untuk ngelooting. Jadi kalau kalian ngelootingnya masih lama, ya menurut gue ini pasti bakal susah banget untuk kalian bisa lebih meningkatkan skill lagi. Jadi yang kedua ini kecepatan looting, mau kecepatan looting dalam rumah ataupun juga kecepatan looting saat lagi pakai aktifin bounty ataupun juga lagi ngelooting yang lainnya, ini merupakan salah satu yang terpenting juga saat kalian lagi ngelooting. Terus yang ketiga yaitu kecepatan bergerak. Kecepatan bergerak ini sama seperti poin-poin yang sebelumnya, yaitu ketika kalian turun tempat yang ramai, kecepatan bergerak kalian juga diuji dalam melakukan hal tersebut. Contohnya kalian lagi ketemu 1 musuh, 2 musuh ataupun 3 musuh, kalian juga harus cepat-cepat untuk nge-end, ataupun juga kalian udah mendapatkan 1 musuh langsung kalian end, atau juga kalian nggak punya senjata, kan harus bisa ngegocek-gocek musuh yang ada di sekitar kalian. Jadi ini kecepatan bergerak ini merupakan kecepatan yang harus kalian punya supaya kalian bisa terlihat lebih jago daripada sebelum-sebelumnya. Soalnya kalau kalian lihat hampir rata-rata pro player udah memahami 3 kecepatan ini. Yang pertama kecepatan terjun, kecepatan looting, dan kecepatan bergerak. Jarang banget pro player masalah ngelooting lambat, masalah turun atau terjun itu juga nggak sesuai, atau juga tentang kecepatan looting nggak secepat yang lainnya. Jadi pro player udah memahami 3 poin ini. Jadi buat kalian yang ingin terlihat pro ataupun terlihat jago, kalian pelajarin aja 3 kecepatan ini. Terus yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini pasti bakal berbeda banget antara player noob dan juga player pro. Kayak player pro itu pasti dia bakal percaya diri untuk mengambil keputusan kemana dan kemana aja yang harus dia pilih. Soalnya player pro itu punya pendiriannya sendiri. Beda cerita dengan player yang noob. Soalnya kalau player yang noob itu dia pasti bakal ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Nah, jadi di poin yang kedua ini ketika kalian ingin mengambil keputusan, mau kalian main sama siapapun, nah di sini gue saranin kalian harus
memiliki keputusan yang bijak. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu. Kalau kalian salah dalam mengambil keputusan, ya kalian juga harus mengulangin lagi ataupun juga memperbaiki dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya kalau kalian nggak pernah begitu, ya bakal susah juga sih. Kalian juga bakal terus-terusan cupu yang membuat kita nggak bakal bisa meningkat lagi untuk menjadi pro. Jadi pengambilan keputusannya jangan pernah ragu-ragu. Lakukan yang sesuai dengan percaya diri kalian dan lakukan sesuai dengan pendirian kalian. Pokoknya intinya jangan pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Tapi ingat, ngambil keputusan kita jangan asal ngambil keputusan aja, tapi juga harus memikirkan teman ataupun juga yang lainnya saat kita mengambil keputusan ini. 3, yaitu terlalu agresif. Nah, maksudnya terlalu agresif tuh kayak gimana sih, Bang? Nah, terlalu agresif ini kayak contohnya yaitu kayak main barbar nggak make pikiran. Jadi kalau kita main tuh emang boleh sih kita barbar, apalagi turun tempat yang rame itu sangat bagus banget bermain barbar. Tapi di sini yang gue ingatin lagi, biasanya sih yang bermain barbar seperti ini tuh udah memiliki pemahaman yang luas supaya dia bisa tahu caranya gimana bisa lebih nge-survive lagi biar bisa lebih lama. Tapi buat kalian yang mainnya masih kurang bagus ataupun juga kurang oke, jadi di sini gue saranin mainnya jangan terlalu agresif. Utamakan dulu yang terpenting. Yang pertama, ketika kalian turun, cari senjata jarak dekat dan juga vest. Satu vest dan juga satu senjata jarak dekat ini udah salah satu yang terpenting banget di early game. Jadi yang pertama ini kalau kalian ingin barbar di early game kan harus mempersiapkan dulu vest dan juga senjata jarak dekat. Mau senjatanya shotgun atau senjatanya SMG, ini sama-sama bagus banget kalau di early game. Setelah kalian mendapatkan itu, baru deh kalian boleh barbar ataupun juga ngelawan musuhnya. Tapi setelah kalian udah bisa nge-kill musuh tersebut, jangan langsung nafsu banget. Soalnya kalau kalian nafsu barbar mulu itu pasti bakal susah banget sih. Kalian pasti bakal kalah ataupun juga mati, atau juga ya kalian bakal ngerusak ADA kalian dan ngerusak tier kalian gitu. Jadi di sini gue saranin yang ketiga ini kalian harus mainnya tuh jangan terlalu barbar banget. Utamakan pakai strategi yang tepat dalam bermain game Free Fire ini. Kecuali kalian emang bener-bener pengen banget meningkatkan skill dan gak pernah mikirin KDA, gak pernah mikirin tier dan lain-lain, tapi kan ingin ya pengen banget jago, ya ini nggak salah. Soalnya dengan kalian bermain barbar terus, pasti kalian bakal mendapatkan pengalaman yang baru supaya kalian bisa merubah lagi dari yang sebelum-sebelumnya biar bisa lebih baik lagi dari gameplay itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu inventory yang kurang tepat. Nah, inventory atau bag ini merupakan ya menurut gue penting juga nih, soalnya banyak dilupakan. Contohnya kayak kalian pakai senjata shotgun tapi bawa senjata SMG, itu kan sama aja nggak ada gunanya. Ataupun juga kalian pakai senjata shotgun tapi bawa pelurunya sampai 80 ataupun juga 100, itu sama aja kayak useless aja gitu loh. Senjata shotgun itu kita bawa peluru 40 ataupun 50 itu udah sangat pas banget. Jadi kalian mau pakai senjata apapun kan harus memikirkan dengan tepat. Contoh kalau kalian pakai senjata SMG, nah senjata SMG ini kan boleh gue bilang senjata yang menurut gue pelurunya susah banget untuk dicari dan pelurunya itu susah banget untuk dipakai sama musuhnya. Jadi ketika kita ngeluting musuh yang udah kita kill itu hampir rata-rata dia pakai senjata shotgun. Jadi kalau senjata SMG ini gue saranin kalian harus membawa peluru dengan persiapan yang banyak, contohnya 150 ataupun juga 200. Nah, dengan pakai peluru yang banyak itu kita nggak bakal sibuk-sibuk lagi ngeluting ketika kita nge-kill musuh itu nggak megang senjata SMG. Nah, jadi inventory ini juga harus kalian ingat, jangan sampai kalian lupakan terlalu asik dengan cara yang lain tapi kalian lupa dengan inventory. Itu salah juga sih. Jadi kan harus memikirkan untuk membawa amunisi, bawa semuanya yang pas, jangan sampai berlebihan. Oke, yang terakhir yaitu selalu bermain klasik. Ya emang kalau kita bermain klasik itu pasti bakal susah banget sih untuk kita bisa meningkatkan skill ya. Soalnya kalau kita bermainnya selalu di klasik mulu, contohnya kalian main rankednya 2 kali tapi main klasiknya lebih banyak dibandingkan main ranked, ya itu salah juga sih. Soalnya kalau kalian main klasik mulu itu pasti perbedaannya jauh banget dengan kalian bermain ranked. Soalnya kalau di klasik itu ya banyak kan orang ya mainnya enjoy aja, mainnya biasa aja soalnya nggak ada tantangannya gitu. Tapi ketika kalian main di ranked itu pasti bakal berbeda banget. Soalnya main di ranked itu musuhnya hampir rata-rata pada serius banget dan fokus banget. Jadi pasti bakal beda banget antara klasik dan juga ranked. Apalagi ada orang yang main rankednya B aja, tapi ketika main klasik itu wow, ada juga sih yang kayak gitu. Soalnya kadang-kadang gue juga sering ngeliatin orang main rankednya match sama killnya seimbang, tapi ketika main ranked matchnya berapa, killnya bisa sampai ribuan. Tapi ketika kita ajak main ranked, dia mainnya biasa aja ataupun juga knock mulu. Jadi di sini gue saranin kalian kurangin aja main klasik. Soalnya main klasik itu ketika kalian di-invite dengan teman kalian yang udah biasa main ranked, itu pasti bakal beda banget. Soalnya pasti bakal kelihatan banget orang yang biasa main klasik sama orang yang biasa main ranked. Tapi di sini nggak ada salahnya juga ketika kalian ranked untuk pemanasan. Contohnya kayak pemanasan 1-2 match aja untuk ngenakin jari, itu nggak masalah. Atau juga untuk ngelatih tips trik yang terbaru kayak jongkok shoot, roll scope, drag shoot, itu juga nggak salah. Tapi jangan terlalu sering main klasik.
Oke, mungkin segini aja video kali ini. Jadi ini hanya beberapa tips aja yang mungkin bisa membantu kalian supaya bisa lebih memahami lagi apa itu dengan cara supaya bisa bermain lebih pro. Aslinya pro itu sih dilihat dari cara main kita sih. Kalau kita mainnya udah bisa mengenali beberapa poin ini, pasti bakal teman kita juga bakal mengiranya pro. Dengan cara simpel aja, kalau kalian turun lebih cepat dibandingkan musuh kalian, itu pasti kalian bakal dilihat sama teman kalian kalau kalian nih pro. Jadi pro itu sebenarnya sih dengan cara bermain kita, gimana caranya kita memaksimalkan dengan poin-poin yang penting dalam bermain game Free Fire ini. Oke, kalau kalian ada request apa lagi untuk pembahasan selanjutnya, silahkan kalian komentar aja di bawah. Oke, see you next video. Stay tune YouTube channel Gomes One. Ciao dulu. Bye bye.